Oke, bagian ini sebenarnya hanyalah tambahan saja dari materi kita tentang bar plots. Tadinya saya tidak ingin menambahkan ini, tapi penting buat kita pahami bahwa orange ini memiliki karakteristik tersendiri untuk menampilkan bar plot ya, ataupun plot-plot lainnya. Tapi secara umum jika kita menggunakan script kayak Python atau apapun, itu sebenarnya kita bisa menampilkan atau memanipulasi original table atau original data yang ada langsung ke grafik atau ke chart ya yang ingin kita tampilkan. Misalnya di sini kita punya script ya. Ini adalah script kita. Nah, script ini mendefinisikan data atau informasi yang sama dengan untuk kedua script lainnya ini ya. Ini sama sebenarnya. Juga menampilkan hal yang sama. Ini ya, logikanya sama, formulanya sama, algoritmanya juga sama. Ini sama ya. Oke, ukurannya sama. Jadi sebenarnya dengan script yang sama di orange kita tidak bisa langsung memplot misalnya gini ya, hasil dari tabelnya itu akan seperti ini dengan menggunakan script yang ada tadi ya. Karena ketiga script tadi identik, maka tabelnya juga akan seperti ini pastinya. Nah, ketika ini kita plot di grafik dengan bar plot langsung, maka kita akan mendapatkan bahwa kita tidak bisa melakukan plot secara bersamaan untuk setiap variabel. Kita harus menggunakan memplotnya secara individual ya. Di sini, kalau kita lihat seperti ini cara plotnya. Nah, untuk melakukan plot atau menghasilkan plot misalnya ya, seperti ini ataupun mungkin yang kategorikal lainnya ya, tanpa harus persis sama seperti ini, kita bisa harus memanipulasi tabelnya dulu ya. Kita harus memanipulasi tabelnya dulu sehingga tabel itu memenuhi syarat untuk kita olah. Nah, contoh misalnya di sini ya, di sini tabel yang ada itu sudah dimanipulasi dengan menerapkan logika melted ya. Di sini jadi tabelnya itu dilelehkan lah istilahnya, dalam tanda petik dilelehkan, sehingga yang tadinya itu lebar itu akhirnya memanjang ke bawah atau ditranspos, bisa juga ditranspos sebenarnya ya istilahnya. Karena kita tidak membahas detail tentang coding atau logic dalam bentuk scripts ini, jadi saya cuma ingin memperlihatkan saja bahwa ini ada proses untuk melakukan melting ya. Nah, setelah di melting apa yang terjadi? Nah, kita lihat di sini. Setelah di melting, tabelnya berubah seperti ini. Oke, memang sedikit lebih panjang ke bawah. Tapi setidaknya dia menyisakan hanya tinggal dua variabel saja, yaitu deskripsi ya dan value-nya. Oke. Sehingga ini akan lebih memudahkan kita untuk melakukan plotting dan manipulasi terhadap plottingnya. Contoh di sini kita bisa apalagi mengubah variabel-variabel pada plottingnya ya, jika memang ini dengan melakukan grouping atau apalah berdasarkan hal ini. Ya, di sini kita bisa menerapkan warna dan kita bisa plotting semuanya secara bersamaan. Ya, seluruh tabel atau seluruh data points yang ada di dalam data kita itu bisa ditampilkan dalam bentuk bar plot saat ini sekarang. Dan itu tentunya harus melalui proses melting. Dan setiap variabel itu dikelompokkan, kemudian diplot berdasarkan datanya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat ini. Ini jika ditampilkan kan tabelnya berbeda dengan ini tadi. Ini dua tabel yang berbeda ya. Ini dua tabel yang berbeda jenisnya. Ya, yang satu ini sudah di melted, tapi
Sumbernya sama, ini dari sini juga. Ya, ini setelah di melted, tabelnya menjadi begini. Oke. Nah, untuk menyelesaikan proses yang ini, tentu kita tidak bisa langsung menyelesaikannya atau memplotnya ke grafik seperti ini. Ini akan membuat kita sedikit kesulitan untuk menginterpretasikan datanya secara bersamaan ya. Nah, karena itu sebenarnya kita butuh melakukan transpose di sini. Kita akan mentranspose tabelnya. Nah, setelah kita transpose, kita lihat ya. Ini kita coba saja dulu, kita generik aja ya. Transpose, kemudian ini jika diperlukan kita bisa menggunakan melted di sini. Atau misalnya kita bisa langsung menampilkan tabelnya setelah ditranspose ya. Nah, kita lihat. Oke. Kita akan coba. Ya. Variabelnya sekarang udah berpindah ya. Yang tadinya variabelnya di sini menjadi kolom, sekarang sudah menjadi baris. Ya. Oke, berarti sudah terjadi proses transpose di sini ya. Nah, ini untuk membuatnya menjadi satu kolom saja, maka kita memerlukan satu proses lagi yang namanya melted ya. Kita akan melting di sini, oke, feature name-nya. Sehingga setelah proses melting ini, kita perhatikan ya. Setelah proses melting ini kita melihat bahwa kita sudah mempunyai tabel seperti ini. Oke. Nah, sekarang untuk menampilkannya menjadi bar, kita bisa menambahkan satu ini dulu. Kita memilih yang mana yang mau ditampilkan, karena jika kita langsung menampilkan hasilnya, misalnya ya, saya tampilkan hasilnya dengan visualize di sini, bar plot, ambil langsung dari sini setelah kita melted, maka dia hasilnya akan seperti ini ya. Tapi kita masih punya dua cara untuk mengelompokkan atau menginterpretasi datanya ini atau menampilkan datanya ya. Ini kalau kita kelompokkan berdasarkan itemnya. Ini kalau kita kelompokkan berdasarkan feature name-nya. Ya. Oke, jadi terserah kita nantinya. Apakah kita memerlukan grouping option lain dari groupingnya, ya, atau kita hanya ingin satu opsi saja. Kalau ingin satu opsi saja di sini, maka kita perlu menambahkan select column ini. Select column ini fungsinya adalah kita akan membuang feature atau kolom yang tidak kita perlukan. Seperti misalnya ini, ya. Ini bisa kita singkirkan misalnya, ya. Tidak perlu kita tampilkan di sini. Oke, sehingga dia tidak perlu tidak perlu dimasukkan sebagai option ke dalam visualisasi kita. Oke. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, bahwa ada treatment-treatment tertentu yang bisa kita lakukan jika kita mendapatkan jenis tabel original yang kita dapatkan mungkin dari sumber-sumber lain. Anggaplah bahwa script ini adalah tabel dari sumber lain yang sudah kita kumpulkan. Mungkin bukan kita yang melakukan proses pengumpulan datanya atau penginputan datanya ke tabel, sehingga tabelnya tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tetapi dengan sedikit manipulasi dan sedikit dengan memanfaatkan bantuan tools blok-blok yang ada di dalam Orange ini, terutama yang bentuknya transpose. Transpose ini adalah mengubah baris ke kolom dan kolom ke baris ya. Nah, melted ini adalah bagaimana jumlah item yang ada pada kolom itu dimampatkan menjadi satu kolom saja ya.
jadi dilelehkan menjadi satu kolom saja, sehingga akhirnya kolomnya lebih simpel untuk di plotting ya, dengan menggunakan bar plot. Jika kita menggunakan histogram, barangkali kita tidak perlu melakukan hal itu. Oke, saya pikir itu saja untuk tambahan kali ini.